Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajar ya? Nah, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Muatan Bahasa Indonesia. Tahukah kamu, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak manusia ada di dalam kandungan loh. Pertumbuhan itu terus berlanjut setelah lahir. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan ditandai apa, Nak, tadi? Pertambahan tinggi dan berat badan. Manusia setelah lahir akan menjadi bayi. Bayi yang telah lahir mengalami pertumbuhan menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan manusia mengalami masa lansia. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan juga tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi kamu belum dapat makan dan minum sendiri, kini kamu berada dalam tahapan masa anak-anak sehingga dapat makan dan minum sendiri. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, faktor yang diturunkan orang tua atau faktor genetis. Contohnya, Linda memiliki rambut lurus karena kedua orang tuanya juga berambut lurus. Kemudian, makanan bergizi seimbang. Nah, makanan yang kita makan jika sudah sesuai kebutuhan tubuh, maka pertumbuhan dan perkembangan kita akan berjalan dengan baik. Namun, jika makanan yang kita makan tidak bergizi seimbang, maka pertumbuhan dan perkembangan kita akan terhambat. Contohnya, ketika orang yang makannya kurang bergizi, pasti dia akan terlihat kurus. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu makannya berlebihan, perkembangannya dalam tubuhnya akan semakin berisi atau gemuk. Nah, selanjutnya kondisi lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya, air yang bersih, terus juga udara yang bersih bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun, jika air, udara kotor, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa mengakibatkan kita menjadi sakit. Kemudian, kebiasaan berolahraga. Nah, berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar jika kita laksanakan secara teratur. Makanya kita harus melaksanakan olahraga secara teratur ya, Nak, biar sehat dan bugar. Kemudian kita juga butuh istirahat. Istirahat sangat penting untuk mengembalikan tenaga kita. Istirahat yang paling baik adalah tidur, tapi jangan tidur sepanjang waktu. Nah, untuk anak-anakku seusiamu, kalian harus tidur selama 10 jam sehari, ya, Nak? Kemudian,
kamu dapat memperoleh informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan melalui wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab dengan seseorang yang bertujuan mendapatkan informasi dari narasumber. Narasumber adalah orang yang kita tanyai. Ketika melakukan wawancara, kita harus bersikap santun kepada narasumber dan bertanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Makanya anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Nah, tujuannya anak-anak apa ya kira-kira? Pengen mengetahui tentang hal apa? Nah, ditentukan dulu ya nak. Kemudian membuat janji. Terus membuat daftar pertanyaan agar ketika kita melakukan wawancara langsung bisa menanyai narasumber. Dan yang terakhir, menyiapkan alat tulis untuk mencatat informasi yang kita dapat. Yuk kita mewawancarai orang tua kita untuk mengetahui informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, daftar pertanyaannya seperti ini nak. Berapa berat badanku saat aku lahir, Bu? Berapa panjang badanku saat aku lahir, Bu? Kapan aku mulai merangkak, Ayah? Kapan aku mulai berjalan, Ayah? Nah, coba tanyakan wawancara tersebut kepada ayah dan bundamu ya nak. Nah, setelah kita melakukan wawancara nak, kita bisa menceritakan hasil informasi dari wawancara tersebut. Nah, sekarang menceritakan olahraga kegemaran. Tadi olahraga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar ini nak. Gambar tersebut adalah gambar Agung. Agung gemar bermain sepak bola. Bermain sepak bola termasuk kegiatan yang baik dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kegemaran itu apa sih Bu Guru? Kegemaran adalah suatu kegiatan yang kita sukai. Nah, berikut contoh kegemaran anak-anak. Ada berenang, bermain bola basket, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, kamu dapat mengetahui olahraga kegemaran teman-temanmu dengan melakukan wawancara. Dari hasil wawancara tersebut, kamu dapat membuat sebuah cerita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis cerita. Yang pertama, anak-anak harus menggunakan huruf besar di awal kalimat dan nama orang. Nah, ketika mau memulai menulis, anak-anak harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan ketika mau menulis nama orang, anak-anak harus menggunakan huruf kapital juga. Kemudian, jangan lupa menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Nah, setelah mengakhiri sebuah kalimat, jangan lupa diberi tanda titik ya nak. Kemudian gunakanlah kosakata yang sesuai dengan isi ceritamu. Dan jangan lupa gunakan bahasa yang santun. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Coba anak-anak tulislah sebuah cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan intan sesuai urutan gambar di atas, ya. Baiklah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.